AFC akhirnya memberikan respon keinginan PSSI untuk mendapat wasit yang adil saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI berkesempatan hadir untuk dalam acara member asosiasi dan regional asosiasi presiden dan general sekretariat di Seoul AFC Korea Selatan. Dalam acara yang berlangsung pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November, PSSI diwakili oleh anggota komite eksekutif Muhammad dan Sekjen Yunus Nusi. Agenda tersebut dihadiri seluruh perwakilan negara anggota AFC dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta Presiden AFC, Sheikh Salman. Yunus Nusi mengungkapkan PSSI sempat berdiskusi dengan AFC yang diwakili oleh Sekjen AFC, Dato' Winsor John. Diskusi tersebut salah satunya membahas soal wasit yang sempat merugikan timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain 10 Oktober. Pada laga yang berkesudahan 2-2 itu, pasukan Sintayong dirugikan oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang memberikan tambahan waktu tidak wajar. Pada laga itu, Ahmed Al-Kaf memberikan tambahan waktu secara 6 menit, tetapi laga terus berjalan sampai 99 menit. Akibatnya, gawang Indonesia harus dikawal Martin Paes, harus kebobolan pada menit ke-99, dan kemenangan di depan mata akhirnya sirna. Kita telah berdiskusi dengan beberapa sekjen AFC, termasuk terkait pertandingan terdekat, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dia menambahkan, PSSI menyarankan agar AFC menunjuk wasit yang benar dan adil untuk memimpin laga timnas Indonesia di laga terdekat. Selain itu, Yunus Nusi juga menyarankan agar AFC menunjuk wasit yang berada di regional netral sehingga tidak tercipta bias. Seperti PSSI menyarankan agar perangkat pertandingan yang memimpin laga timnas Indonesia dengan lawan manapun di match berikutnya sebaiknya perangkat dari region yang netral. Pada kesempatan tersebut, Sekjen AFC juga menyambut positif apa yang diharapkan oleh PSSI. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 mendatang. Legenda timnas Indonesia, Rossi Putirai, memberikan pandangannya tentang persaingan pemain lokal dan keturunan di timnas Indonesia selama era kepelatihan Sintayong. Rossi menilai pemain tidak perlu dibentur-benturkan hanya karena latar belakang. Menurutnya, hal paling penting adalah pencapaian skuad Garuda di level tertinggi. Ia memuji timnas Indonesia di bawah kendali Sintayong yang mampu melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Punggawa skuad Garuda era 90-an hingga 2000-an itu menyebut kualitas timnas Indonesia meningkat jauh sesaat ini. Tidak usah basa-basi, timnas sekarang bagus, apalagi yang mesti dipertanyakan. Memang kita pernah lolos sampai ke putaran ketiga ini? Belum ada. Ini karena mereka timnas Indonesia memang bagus, ucap Rossi Putirai. Rossi menyayangkan pihak-pihak yang masih melakukan dikotomi pemain keturunan dan pemain lokal. Pasalnya, ia hanya ingin timnas Indonesia diberi dukungan maksimal agar terus berprestasi. Mereka yang berkomentar miring belum tentu bantu timnas, tapi banyak komentar, kita tinggal dukung saja, apa susahnya. Ex-pesepak bola yang akrab dengan tampilan eksentrik ini yakin timnas Indonesia bisa lebih dibicara, lebih banyak di ajang bergengsi. Ia berharap skuad Garuda dapat lolos ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya optimis dengan timnas karena sudah sampai di tahap ini. Semua pemain berkonsentrasi untuk di sisa pertandingan bisa curi poin dan kita bisa lolos. Di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen dengan sementara raihan 3 poin di grup C. Hingga saat ini, timnas Indonesia belum meraih kemenangan dari 4 laga di putaran ketiga. Tom Haye dan kawan-kawan mengemas 3 hasil imbang dan 1 kali kalah. Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum dibicarakan. Satu yang pasti, Arya Sinulinga menegaskan Sintayong dibebaskan memilih pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U22 yang turun di Piala AFF
Timnas Indonesia U22 yang dipilih sebagai persiapan main di SEA Games Thailand pada 9 Desember 2025. Belum diomongin, ucap Arya Sinulinga kepada awak media. Untuk pemilihan pemain, Sintayong mendapatkan kabar sebab para pemain abroad yang berlaga di kompetisi Asia seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Sadil Ramdhani kemungkinan bisa dipanggil. Sebab ketika Piala AFF bergulir, kompetisi mereka sudah berakhir atau tengah libur. Kemudian juga ada Martin Paes yang sangat berpeluang merapat ke Timnas Indonesia karena sudah tidak memiliki agenda. Pasalnya, musim reguler Major League Soccer telah berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024. Piala AFF sendiri bergulir pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan di fase grup, 2 kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Akankah Sintayong akan memilih pemain-pemain abroad yang berlaga di skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia, ataukah Timnas Indonesia akan memilih pemain lokal? Kita nantikan bagaimana line up dari Sintayong untuk menghadapi Piala AFF 2024. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes berhasil memenangkan penghargaan penyelamatan terbaik atau Save of the Year Major League Soccer. Pencapaian itu membuat dia menorehkan sejarah baru di Amerika Serikat. Martin Paes terpilih menjadi pemenang Save of the Year MLS 2024 setelah mendapatkan suara terbanyak dalam voting yang dilakukan oleh penggemar di laman resmi MLS. Ex penjaga gawang FC Utrecht itu mengungguli sejumlah kiper MLS lain seperti Andre Blake, Andre Urik, Roman Burki, Drake Callender, Steve Clark, dan Matt Fresh. Kemudian Pedro Galese dan banyak kiper lainnya. Kemenangan Martin Paes itu didapat berkat penyelamatan gemilang yang dibuat saat Dallas berjumpa dengan LA Galaxy di babak reguler pada Mei 2024. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu melakukan penyelamatan ganda alias double save dalam mengantisipasi tembakan penalti dan tendangan rebound yang dilepaskan pemain LA Galaxy asal Brazil, Gabriel Pires, di Stadion Dignity Carson pada 30 Mei 2024. Penghargaan yang diraih Martin Paes sekaligus melengkapi performa ciamik sang penjaga gawang bersama FC Dallas di MLS 2024. Pada MLS 2024, Martin Paes tercatat berhasil membuat 118 penyelamatan dan 5 clean sheet. Itu menjadi catatan terbaiknya sejak bergabung dengan Toros atau julukan FC Dallas. Selain itu, Paes juga pernah membekukan setidaknya 5 penyelamatan dalam satu laga di 6 pertandingan beruntun pada periode Mei sampai Juni 2024. Dia bahkan tercatat belum pernah sebulan membuat 9 penyelamatan dalam satu pertandingan ketika meladeni LAFC pada 1 Juni lalu. Selain itu, untuk spesial FC Dallas dan individu, sang kiper berhasil membuat Martin Paes mencetak sejarah baru. Dia kini tercatat sebagai asal Indonesia pertama yang meraih penghargaan Save of the Year di MLS. Tentunya, prestasi ini menjadi modal bagus untuk Martin Paes. Bersama Timnas Indonesia, skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 pertandingan laga sulit kontra Jepang dan Arab Saudi pada bulan November dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.